Selamat pagi, siswa-siswi SMK dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang di mata pelajaran dasar desain grafis. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Baiklah, sebelum kita belajar unsur-unsur tata letak, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu desain grafis. Definisi desain grafis yang pertama menurut Suyanto. Desain grafis adalah aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Kemudian yang kedua, menurut Jessica Helfand, desain grafis adalah kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seseorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini sehingga menghasilkan suatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan, atau subversif, atau sesuatu yang mudah diingat. Dari dua definisi tentang desain grafis ini, dapat kita simpulkan bahwa desain grafis merupakan suatu karya yang dapat dijadikan suatu komunikasi dengan melihat kombinasi dari kata-kata, gambar, angka, grafik, dan unsur-unsur lainnya. Unsur-unsur tata letak dalam desain grafis yang akan kita bahas kali ini yaitu berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Unsur tata letak yang pertama yaitu garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Untuk anak-anakku sekalian, jadi garis ini mungkin kalian sudah tahu ya, bahkan sering lihat. Untuk contohnya, yang pertama itu ada garis kontinu, kemudian titik-titik, kemudian garis putus-putus, ada juga garis putus titik, kemudian ada garis kaligrafi. Kemudian ada garis zigzag dan gelombang. Unsur tata letak yang kedua yaitu bidang atau shape. Merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Kalau untuk panjang dan lebar ini bersifat pipi ya, sedangkan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi disebut sebagai bentuk yang memiliki volume atau 3 dimensi. Untuk contohnya bisa kalian lihat di gambar ini merupakan contoh dari bentuk ya dalam unsur-unsur tata letak grafis. Unsur tata letak selanjutnya yaitu ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate yang berarti menjelaskan. Jadi, dalam suatu karya desain, kalau sudah terdapat gambar ilustrasi, ilustrasi tersebut berfungsi untuk menjelaskan suatu cerita. Jadi, gambar ilustrasi ini mewakili suatu kejadian dari sebuah karya desain yang kalian buat. Ini contoh gambar ilustrasinya. Oke, next. Tipografi adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Maksudnya di sini, ketika kita membuat karya desain, penempatan huruf atau pemilihan jenis huruf itu sangat penting agar desain kita mudah dipahami. Nah, ini contoh penggunaan huruf dan penataan hurufnya dalam suatu karya desain. Unsur berikutnya yaitu warna. Dalam desain grafis, warna yang kita pelajari adalah warna adiktif dan warna subtraktif, di mana warna adiktif merupakan warna yang berasal dari cahaya, sedangkan subtraktif warna yang berasal dari pigmen. Kita lanjutkan ke unsur gelap terang. Dalam tata letak desain grafis, gelap terang dapat berfungsi untuk beberapa hal, antara lain
menampilkan kesan kedalaman, membuat efek benda 3 dimensi, dan untuk memperjelas kontras. Nah, gelap terang ini sangat penting juga ya. Nah, berikut adalah contoh dari gelap terang. Ini gambar contoh dari unsur gelap terang. Unsur selanjutnya ada tekstur. Tekstur dalam desain grafis merupakan sifat permukaan sebuah benda. Sifat permukaan dapat berkesan halus, kasar, kusam, mengkilap, licin, berpori, dan sebagainya. Dalam suatu karya desain, tekstur ini sangat penting. Jadi, dalam desain itu dapat kita lihat teksturnya, apakah dia kasar, halus, dan lain sebagainya. Unsur yang terakhir yaitu ruang atau space. Dengan menghayati sebuah karya desain, akan timbul ruang-ruang di dalamnya. Atau bisa dikatakan adalah ruang atau space adalah jarak antara elemen-elemen dalam desain grafis, di mana jarak antara elemen-elemen tersebut harus dipadukan sehingga dapat menghasilkan karya desain yang maksimal. Demikianlah penjelasan tentang unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Untuk kelanjutannya nanti kita akan membuat secara elektronik unsur-unsur tata letak dalam desain grafis tersebut, tentunya dengan menggunakan aplikasi seperti CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya.